1631 jika sudah pergi, 9. Keesokan malamnya, Lin Zui mengajaknya ke pesta. 2 hari ini, meskipun dia sudah lama berada di San Diego, dan dia tinggal di sebelah Hotel Coast City. Namun, jarak yang pendek beberapa ratus meter ini, lautan bunga di tengahnya seperti parit, tidak bisa dilewati. Hari ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk masuk ke hotel dengan cerah dan akhirnya bisa bertemu dengan Leng Xicheng. Selama berdiam, dia merasa sangat bersemangat. Di sudut hotel, Gu Qingqing masih berbicara dengan Leng Xicheng. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Leng Xicheng bertemu dengan Lin Zui kemarin dan tidak meragukannya lagi di sini. Sebenarnya, dia lebih menyesal karena tidak ikut dengan Lin Zui. Petik 2. Perjamuan akan segera dimulai. Apakah kamu ada di kamar tamu sekarang? Ada sedikit harapan dalam suaranya, dan Leng Xicheng dengan cepat menangkapnya. Ngomong-ngomong, dia tidak pernah menjadi pendamping wanita Leng Xicheng dan menghadiri pertemuan apapun. Entah itu pesta yang diadakan bersama Su Yi sebelumnya, kemudian pesta ulang tahun Su Zipei, dan hari ini, apalagi 3 tahun sebelum pernikahan. Dia sedikit menyesal dan juga sedikit menyesal. Setiap kali dia berdandan dengan cantik, bukan dia yang memegang tangan untuk memasuki tempat itu. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, lain kali, kita akan menghadiri pertemuan bersama, kamu akan menjadi pendamping wanitaku. Gu Qingqing tercengang, ada sedikit rasa manis di hatinya. Dia tidak tahu kamar spesifik di kota Lengxi. Untuk menghindari pemandangan, Lin Zui hanya mengatakan kepadanya bahwa para delegasi ini tinggal di lantai 6, dan kamar spesifiknya meminta untuk mencarinya sendiri. Namun, dia memiliki kekuatan luar biasa untuk mengambil satu set pakaian pelayan hotel ini dan memakainya, dan dia tidak tahu di mana dia mendapatkan troli untuk berpura-pura menjadi pelayan yang memberikan layanan kamar. Yang pertama adalah mencegahnya melakukan konstruksi ke lantai dan mengusirnya, dan yang lainnya adalah memberi kejutan pada Leng Xicheng. Aku tidak tahu, saat dia mengenakan pakaian pelayan dan tiba-tiba muncul di depannya, bagaimana reaksi Leng Xicheng. Apa kamu sedang berdandan? Kamu di kamar tamu. Gu Qingqing sebenarnya ingin menanyakan nomor kamar. Ia mendengarnya takut, jadi ia hanya bisa bertanya dengan bertele-tele. Leng Xicheng mengangguk. Iya. Ketika sedang menelepon, beberapa kamar tiba-tiba terbuka dan beberapa perwakilan keluar. Gu Qingqing takut ketahuan dan segera bersembunyi di samping. Leng Xicheng terdengar berbeda. Kamu di mana? Kok bisa ada suara cowok? Waktu ini seharusnya pagi di sana. Bagaimana mungkin Gu Qingqing memiliki seorang pria? Aku sedang menonton berita tersebut. Dia segera menjelaskan sambil menutupi ponselnya untuk menghentikan orang-orang itu berbicara. Leng Xicheng bahkan lebih aneh lagi. Tapi kenapa aku bisa mendengar bahasa asing? Aku di berita internasional. Mereka juga berbicara tentang keuangan. Gu Qingqing sendiri merasa bahwa ia cerdas. Sangat mudah untuk menunggu sekelompok orang itu pergi. Ia mengangkat tangan dan melihat selai, masih ada 10 menit sebelum pesta dimulai. Pada saat ini, Leng Xicheng pasti juga harus pergi. Aku hanya tidak tahu, dia tinggal di mana. Dia melihat, ada orang yang terus keluar masuk, jadi dia harus terus bersembunyi di sudut. Untungnya, Leng Xicheng juga mengganti jas dan tidak peduli dengan teleponnya. Tidak lama kemudian, hanya 1 menit sebelum kemitraan dimulai. Ia menunggu cukup lama, dan akhirnya pintu terakhir di ujung koridor terbuka, dan suara Leng Xicheng menjawab telepon terdengar dari dalam. 1632 pergi, 10. Dia segera berjalan dengan bersemangat, berjalan sambil mengemudikan mobil, sengaja menundukkan kepalanya, dan ingin tiba-tiba muncul di depannya, mengejutkannya. Dia masih menelepon. Xicheng. Leng Xicheng menjawab, iya. Dia maju beberapa langkah lagi. Xicheng. Leng Xicheng terus mengangguk. Iya. Gu Qingqing semakin dekat dengan pintu. Pada saat ini, dia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia mengambil ponselnya dan berkata lagi. Xicheng. Meskipun Leng Xicheng masih menjawab, dia selalu merasa sedikit terangkat, dan dia tampak sedikit bingung. Gu Qingqing juga sengaja keluar dari 2 langkah. Mendengar suara langkah kakinya, Gu Qingqing tidak akan membiarkan Gu Qingqing melihatnya sekarang dan segera beralih untuk mulai naik kereta. Ketika Leng Xicheng kembali, ia baru berencana untuk masuk. Ketika ia baru sampai di pintu, ia mendengar suara seseorang yang keluar. Cepatlah, kalau tidak, kita akan terlambat.
Gu Qingqing seketika menjadi gelap, dan ponselnya tiba-tiba tertutup. Jika dia tidak salah dengar, apakah itu Su Zipei? Dia baru saja berada di kamar Leng Xicheng, jadi mereka menelepon dan dia juga mendengarkan. Dia tidak berani mendengarkannya. Dengan cepat, dia mendengar suara gemerisik di dalam, seperti sedang mengenakan pakaian, dan kemudian terdengar suara sepatu hak tinggi yang berjalan menuju pintu. Ketika Su Zipei keluar, dia memerintahkan kepalanya seperti sedang merapikan troli. Su Zipei meliriknya dan tidak peduli. Kemudian, suara langkah kaki yang familiar keluar. Bahkan jika dia tidak menoleh ke belakang, dia bisa mendengar bahwa orang ini adalah Leng Xicheng. Ketika Leng Xicheng keluar, matanya sedikit melirik ke arahnya. Mau tidak mau, sikap Lin Zuyi yang berdandan untuk dirinya sendiri sama sekali tidak terlihat seperti dirinya. Mengenakan seragam, topi seragam, rambut digulung, dan sarung tangan di tangan. Hanya saja, entah kenapa, dia memiliki perasaan yang sangat familiar dalam pandangan ini. Leng Xicheng menghentikan langkahnya dan melihat Gu Qingqing mengerutkan kening. Kemudian, ia berjalan ke arahnya. Su Zipei juga melihatnya di satu sisi, tetapi dia tidak terlalu kecewa. Dia mengira dia adalah pelayan kamar yang asli. Dia berjalan lebih dulu dan berkata, "Nanti, kamu bersihkan kamarku." Karena dia berada di luar negeri, dia juga mengeluarkan tip $10 dari tas tangannya dan meletakkannya di gerobaknya. Leng Xicheng melihat tip dan kemudian melihat troli Siatang. Ia mengerutkan kening lebih dalam. Pada saat ini, kebetulan ada panggilan telepon. Ia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari ketua utusan. Petik 2. "Xicheng, di mana kamu? Perjamuan sudah dimulai." Ia sedikit ragu-ragu, dan masih merasa Gu Qingqing tidak mungkin terbang ke sini. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. "Aku tahu." Gu Qingqing masih menundukkan kepalanya. Setelah ia berhenti, ia masih pergi bersama Su Zipei. Hanya tersisa dia di koridor. Gu Qingqing tercengang, pikirannya kosong, ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi saat itu. Ketika Gu Qingqing menyadari hal ini, layanan kamar benar-benar telah membuka pintu dengan kartu pintu dan membersihkan kamar. Gu Qingqing menjadi gila dan otomatis masuk tanpa mengatakan apa-apa. Ketika layanan kamar melihatnya, ia terkejut. Kamu." Dia mengabaikan orang ini dan memaksakannya ke kamar tidur. Benar saja, di tempat tidur besar di kamar suite, dia melihat pakaian Su Zipei yang diganti. Di sebelahnya ada hadiah dan sepatu hak tinggi yang berantakan. 1633 kebohongan, 1. Dia menoleh ke samping dan melihat ke dalam koper. Koper Su Zipei mungkin baru saja dibersihkan dan belum ditutup. Isi koper itu masih sedikit berantakan. Dia jelas melihat bahwa ada celana dalamnya. Apakah dia salah lihat? Dia berpikir sejenak, lalu berbalik dan membuka lemari pakaian. Benar saja, ada jas dan kemeja yang akan dikenakan Leng Xicheng di dalamnya. Gu Qingqing mundur 2 langkah dengan tidak percaya, berbalik, dan melihat ke tempat tidur besar. Tempat tidur itu 2 tempat tidur, 2 bantal. Dia membukakan matanya dan melangkah maju, lalu tiba-tiba membuka selimut. Di bawah bantal yang belum pernah dibersihkan, Su Zipei menemukan rambut hitamnya yang keriting. Tidak, dia pasti salah lihat. Bagaimana mereka bisa hidup bersama? Gu Qingqing baru saja berbalik dan berbicara, bibi yang bersih itu berjalan masuk dan berkata dalam bahasa Spanyol. "Apa yang kamu lakukan?" Gu Qingqing tiba-tiba menoleh dan menatap, matanya berbinar seperti api hantu. "Orang yang tinggal di sini, apakah itu pria atau wanita itu?" "Pria dan wanita apa? Siapa kamu?" Pria itu menjawab dalam bahasa Inggris yang canggung. Mata Gu Qingqing hampir terbuka, suaranya hampir meraung. "Aku bertanya kepadamu, siapa yang tinggal di rumah ini? Pria yang tadi, atau wanita itu, atau..." Dia tidak bisa mengutarakan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Leng Xicheng sudah tinggal bersamanya? Dia tidak percaya, dia benar-benar tidak percaya. Pria itu tampak ketakutan. "Apa yang kamu lakukan? Di sini adalah tempat tinggal 2 orang itu. Siapa kau? Tinggal berdua? Maksudmu, 2 orang yang baru saja keluar?" Gu Qingqing baru saja terkejut, dan sekarang ia seperti kehabisan nafas. Tidak, dia tidak bisa dikalahkan oleh kalimat sembarangan ini. Dia keluar dari kamar tidur dan berlari ke kamar mandi. Baru saja membuka pintu dan menyalakan lampu, dia melihat krim cukur dan perlengkapan pria milik Leng Xicheng,
dan kosmetik milik Suzy Pei, semuanya diletakkan berdampingan di kamar mandi. Bahkan, di kamar mandi juga terdapat dua pasang sandal yang diletakkan berdampingan, sepasang pria dan sepasang wanita. Seluruh kekuatan Gu Qingqing telah ditarik. Jika dia tidak percaya, dia harus percaya. Ini memang kamar Leng Xicheng dan Suzy Pei. Dia tidak percaya melihat ini, dia hanya bisa mempercayainya. Hei, sebenarnya kamu siapa? Bibi pembersih itu mengejarnya dan mengawasi dengan waspada. Jika kamu tidak mengutarakan, aku akan menelepon polisi. Dia mundur beberapa langkah dalam diam, seolah-olah dia sudah dikosongkan. Tidak berani mempercayainya, tapi semua yang ada di depannya dengan jelas kejadian ini. Jika ini di dalam negeri, dia mungkin masih bertanya-tanya apakah bibi ini berbohong, tapi ini di luar negeri. Bibi ini jelas tidak mengenal Leng Xicheng dan Suzy Pei, dan tidak mungkin membohonginya. Haha, apakah dia harus bersyukur bahwa yang dilihatnya adalah rumah kosong yang kosong, bukan kondisi Beiming Shaoxi di dalam. Saat dia masih dalam kondisi kebingungan, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkat teleponnya seperti hantu. Halo. Di sana, terdengar suara Lin Zuyi. Nona Gu, di mana kamu? Kota Lengxi sudah datang ke komunitas, mengapa aku tidak melihatmu? Nona Gu, Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak mengucapkan kata pun untuk waktu yang lama. Ia menutup telepon dan melayang keluar seperti jiwa pengembara. 1634 Kebohongan, 2. Ketika tiba di tempat utama, kebetulan ada janji di dalam. Leng Xicheng mengenakan setelan hitam kelas atas dan melengkapi rok merah Suzy Pei yang elegan. Dua orang itu adalah pria tampan dan wanita cantik, terutama yang satu adalah pemuda tampan dengan kekayaan bersih puluhan miliar, dan yang lainnya adalah ratu film Cannes yang terkenal di dunia. Kemanapun mereka pergi, mereka menjadi fokus perhatian. Bahkan dalam pidatonya, keduanya diundang ke atas panggung untuk menjadi tamu istimewa. Setelah naik ke panggung, giliran dua orang untuk berbicara, pertama Leng Xicheng dan kemudian Suzy Pei. Kedua orang itu berbicara dengan sangat resmi, tidak ada ambiguitas, dan tidak ada yang bisa membuat orang mendengar sesuatu yang tidak terduga. Hanya saja, entah kenapa, melihat kedua orang ini berdiri berdampingan, kenapa dia merasa sang Xia begitu mempesona. Pidato selesai dan resepsi dimulai. Banyak politisi yang sebelumnya sedang berkumpul di dalam ruangan keluar untuk bernapas. Dua pria keluar sambil memegang gelas. Salah satunya adalah pria tampan berambut pirang dan yang lainnya terlihat seperti orang China. Pria tampan asing itu juga berkata, Penny nama Inggris Suzy Pei sepertinya akrab dengan pria itu. Apakah mereka benar-benar pasangan? Pria di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu apakah dia berpasangan atau tidak. Aku hanya tahu bahwa mereka tinggal bersama kemarin malam. Pria tampan itu sedikit terkejut. Bukankah pria itu sudah menikah? Pria di sebelahnya mengangkat bahunya, kamu tahu, gender bukanlah masalah, usia bukanlah jarak, dan pernikahan bukanlah jurang cinta. Kedua orang ini dengan cepat membicarakan topik lain, dan tidak berhenti di koridor. Mereka dengan cepat berjalan ke tempat lain, apalagi memperhatikan bahwa Gu Qingqing benar-benar tertutup di sudut ruangan. Dia berdiri di sudut ruangan. Meskipun belahan bumi selatan telah melewati musim dingin, mengapa dia selalu merasa sang Xia begitu dingin? Jika tadi ada orang yang berbohong, lalu ada dua orang yang sama sekali tidak dia kenal juga mengatakan hal yang sama, berarti ini benarkan. Selama ini, dia yakin Leng Xicheng tidak akan bertahan, juga tidak akan berhubungan intim dengan Suzy Pei. Selain percaya bahwa dia tidak akan melakukannya, dan dia bahkan lebih jijik untuk menipu dirinya sendiri, yang lebih penting, dia tidak berpikir Suzy Pei benar-benar akan melakukan sesuatu yang tidak berharga seperti itu. Tapi bagaimana jika dia benar-benar melakukannya? Bahkan jika sesuatu terjadi di negara asing ini, jika dia tidak datang ke sini, dia tidak akan tahu. Jika dipikir-pikir, sebenarnya dia sudah menemukan sesuatu sebelumnya. Entah itu ketika dia meneleponnya, panggilan itu terhubung terlebih dahulu dan kemudian diberikan kepadanya. Dan juga, aku mendengar suara sepatu hak tinggi di ponselnya, dan kemarin, aku melihatnya kembali dengan ponsel yang sama dengan Suzy Pei. Hanya saja dia sendiri tidak ingin berbohong, tidak ingin mempercayainya, dan juga lebih suka tertipu oleh rahasianya. Nona Gu, aku mencarimu sepanjang hari, kau di sini.
Lin Zui juga keluar dari ruang penyimpanan dan melihatnya berdiri di koridor, berjalan dengan wajah bahagia. Dia melihat bahwa dia masih mengenakan pakaian pembersih dan dengan sengaja bertanya dengan terkejut. Kenapa kamu belum ganti baju? Apa kau melihat sepupuku? Mereka sudah lama di sini. Kenapa mereka tidak melihatmu? Nona Gu Qingqing. Lin Zui memanggil beberapa kali, Gu Qingqing baru mengangkat kepalanya dan menghentikannya dengan mengosongkan. 1635 Kebohongan 3. Lin Zui bahkan lebih bingung. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menariknya. Begitu menyentuh pergelangan tangannya, dia terkejut. Dingin sekali. Kau tidak kedinginan. Mau ganti baju? Gu Qingqing mengabaikannya dan tidak menjawab, tetapi Lin Zui melepaskan jasnya dan memakainya di bahunya. Gu Qingqing mempertahankan dan mengembalikan pakaiannya. Sampai setelah waktu yang lama, dia menjawab. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Suaranya sangat pelan dan sangat rendah, seperti baru saja sembuh dari penyakit serius, dia merasa tidak berdaya. Tapi kamu seperti ini, mana mungkin tidak ada apa-apa. Lin Zui berpura-pura tidak tenang. Ada apa sebenarnya? Apa kamu berjanji dengan sepupumu? Gu Qingqing menghiburnya dan berkata, Direktur Lin, jika nanti tidak ada pekerjaan dan hiburan, mungkinkah aku kembali dan beristirahat dulu? Tapi, kamu terlihat sangat tidak baik seperti ini. Apakah kamu ingin pergi ke dokter? Lin Zui tampak khawatir. Dia juga sengaja menggodanya. Apa kamu ingin melihat kakak sepupu? Tidak perlu. Begitu Vienes mendengar tentang mencari Leng Xicheng, bibir Gu Qingqing tersenyum sinis. Terima kasih, Direktur Lin. Aku pulang dulu. Petik 2. Dia memegang tangannya dan langsung melayang keluar. Lin Zui menunggunya berjalan beberapa langkah sebelum berlari ke depan. Kamu tidak bisa seperti ini, aku akan menemanimu pulang. Gu Qingqing terus menolak. Kamu masih punya pekerjaan untuk dibicarakan di sini, kan? Aku akan pulang sendiri. Dia berkata dengan wajah serius. Meskipun kamu ingin keluar, meskipun dua hotel berada di sebelah, tapi butuh waktu 20 menit untuk berjalan ke tempat kami tinggal. Aku tidak bisa membiarkan Anda seorang wanita berjalan sendirian di jalan ke negara asing di malam hari. Gu Qingqing tidak memiliki kekuatan untuk menanggapinya. Ia berjalan maju sendiri, tetapi tidak terus menolaknya. Lin Zui juga sangat pintar. Tanpa menyela sepanjang jalan, dia menyusul pulang. Ia tidak berbicara, Gu Qingqing juga malas menghadapinya. Jiwa pengembara melayang kembali ke kamar hotel. Lin Zui juga memberi perintah. Hubungi aku kapan saja jika ada sesuatu. Gu Qingqing menutup pintu dengan suara terkejut, seluruh tubuhnya seperti mayat berjalan, dan tubuhnya pun tidak dapat menopang tubuhnya. Baru saja duduk di samping tempat tidur, ada telepon dari Leng Xicheng. Dia melihat nama yang berdenyut di layar dan matanya menjadi dingin. Dia tidak ingin menjawab atau mengabaikannya. Dia menutup matanya, tidak ingin melihat namanya, apalagi mengingat adegan yang dilihatnya malam ini. Tidak ada yang mengangkat telepon, dan setelah beberapa saat kemudian dia menutup telepon. Tapi tidak lama kemudian, telepon berdering lagi. Gu Qingqing juga tidak tahu dari mana kemarahan Wu Ming muncul. Ia langsung mengambil ponselnya. Awalnya ia ingin mengangkatnya, ingin bertanya, dan ingin memaksanya secara langsung. Sebenarnya, apa yang telah ia dan Su Zipei lakukan? Apakah setelah ia kembali ke Tiongkok, ia akan turun tahta dan membiarkan orang bijak itu pergi? Tetapi ketika ponselnya ada di tangan, dia tiba-tiba menyusut. Dia tidak berani menembus busa yang kejam ini dan tidak ingin mengabaikannya. Dia hanya menekan ponselnya dengan kuat, mematikan ponselnya, melemparkan ponselnya, dan melemparkan dirinya ke samping tempat tidur. Rupanya dengan melakukan ini, saya bisa melarikan diri dari dunia yang absurd ini. Pasti dia salah lihat, pasti dia salah paham. Dia ingin beristirahat, mungkin setelah tidur, dia menyadari bahwa semuanya hanyalah ilusi. 1636 Kebohongan 4. Gu Qingqing tidak bisa tidur nyenyak. Dalam tidurnya, dia sepertinya kembali ke 3 tahun yang lalu, atau lebih awal, ketika Leng Xicheng dan Su Zipei adalah pasangan yang dikenal luas oleh semua orang, dan keduanya selalu berpasangan dan bertarung bersama. Dia iri dan cemburu, tetapi lebih dari sayapnya yang kecil. Bahkan jika dia sedikit mengalihkan pandangannya pada dirinya sendiri, dia sangat ingin diperhatikan dan dicintai olehnya. Tapi sekarang, apa yang dia inginkan sudah ada. Leng Xicheng memang sangat memperhatikannya.
Mengapa dia masih merasa tidak puas? Sejujurnya, jika dia ingin mempermasalahkannya, dia akan mencari begitu banyak pasangan wanita pada saat itu, dan dia akan sangat marah. Tentu saja, setiap kali dia menemukan seseorang, dia akan marah, menderita, dan kemudian mati rasa. Mengapa kali ini dia begitu sedih? Selain Su Zipei yang telah berada dalam hidupnya selama 7 tahun, ada satu hal lagi. Mereka sepakat bahwa mereka harus tulus dan setia pada satu sama lain, dan tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan satu sama lain. Dia melanggar sumpah mereka, dia menipunya. Meskipun dia bersedia menipunya, setidaknya menunjukkan bahwa di matanya, dia tidak akan sering melakukan dibak di masa lalu, tapi apa gunanya? Mungkin kali ini, bagi Leng Xicheng, ini hanyalah hal baru seperti mengganti pasangan wanitanya sebelumnya. Mungkin setelah kembali ke Tiongkok, ia akan berselisih dengannya dan menceraikannya. Namun, ini tidak penting lagi. Dia tidak bisa menjaga jantungnya. Untuk apa dia masih mempertahankan pernikahan yang sudah ada? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dia tertidur dengan tidurnya, lalu terdengar suara ketukan keras yang membangunkannya dari tidurnya. Gu Qingqing mengerutkan kening, berbalik, dan tidak mau memperhatikan suara di luar. Namun, suara ketukan pintu terus-menerus, dan Lin Zui di luar berteriak. Nona Gu Qingqing, buka pintunya. Jika tidak membuka pintu, saya akan meminta staf hotel untuk membuka pintu. Setelah pengungkapannya, Gu Qingqing memerintahkan bahasa Spanyol di dekatnya. Pelayan itu mengangguk. Ia baru saja mengeluarkan kunci dan ingin membuka pintu. Tiba-tiba, pintu terbuka. Gu Qingqing berkata di dalam, "Maaf, aku sedang istirahat." Lin Zui merasa lega ketika melihatnya. Petik 2. Gu Qingqing terkejut dan langsung menutup pintu. Lin Zui terkejut dengan pintu yang tiba-tiba tertutup olehnya. Ia mundur dan menyentuh ujung hidungnya dengan lembut. Marah, sedih. Benar saja, ini permulaan baru, di masa depan akan ada lebih banyak pemandangan yang menunggunya. Gu Qingqing yang ada di pintu duduk di tepi tempat tidur dan menatap lautan bunga di luar jendela dengan mempertimbangkan. Kesurupan dan kemarahannya itu benar, itu berarti apa yang dia lihat kemarin juga benar. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, apa yang bisa dia lakukan adalah menghadapi kesulitan atau membakar semuanya. Ia menyalakan ponselnya dan ternyata tidak lama kemudian Leng Xicheng menelepon. Suaranya terdengar sedikit gugup. Apa yang terjadi? Mengapa ponselmu tidak aktif? Baterainya tidak ada. Gu Qingqing menjawab dengan dingin setelah beberapa saat. Baguslah kalau tidak ada apa-apa. Di sisi lain, Leng Xicheng perlahan merasa lega. Aku bisa melakukan apapun. Gu Qingqing terkekeh. Untuk sesaat, saya ingin bertanya langsung kepadanya, apa sebenarnya yang diterima dengan Su Zipei. Bahkan jika dia ingin mati, dia harus mati. Qingqing, Leng Xicheng sedikit bingung, kondisinya hari ini jelas tidak beres. 1637 Kebohongan 5. Tidak apa-apa, aku. Dia membuka mulutnya beberapa kali dan ingin berbicara. Pada akhirnya, dia menelan semua kata-katanya di tenggorokannya. Wei, Ai sedikit tidak nyaman, hari ini dia mengambil cuti. Kamu selalu mengatakan bahwa aku tidak ingin mati saat bekerja, mencatat aku juga sama. Bukan karena tidak mampu menghidupi kamu, jadi jangan melakukan itu lebih awal. Leng Xicheng mengerutkan kening dengan tidak puas, kemudian berkata lagi. Istirahatlah dengan baik. Tahu, dia mengangguk lemah. Bagaimana kabarmu, kau, bagaimana kabarmu? Sangat melelahkan menghadiri ceramah tadi malam. Suara Leng Xicheng juga sangat tenang. Hari ini, Sang Xia harus pergi ke pabrik di San Diego. Di kota tua, mungkin ia harus sibuk sampai malam untuk kembali. Petik 2. Apa tadi malam melelahkan? Aku tidak tahu apa yang melelahkan, bukan? Dia menarik sudut mulutnya. Lalu bagaimana dengan Su Zipei? Leng Xicheng menjawab dengan cepat. Dia juga anggota delegasi dan menghadiri perjamuan tadi malam. Jadi, selalu bersamanya. Dia juga sangat cepat menjawab dan suaranya begitu tenang. Jika bukan karena dia melihatnya, dia tidak bisa percaya bahwa kedua orang ini akan bersama. Jadi, hari ini, dia juga akan ikut, kan? Leng Xicheng mengerutkan kening. Dia adalah pemegang saham grup Leng, dan perusahaannya juga memiliki bisnis terkait. Gu Qingqing tidak menanggapi waktu yang lama, dan baru berkata dalam waktu yang lama. Aku sedikit lelah,
jadi aku menutup telepon dulu. Setelah selesai berbicara, Leng Xicheng langsung menutup telepon. Dia duduk di samping kasur sambil memegang ponselnya. Masih ingat, setelah dia sakit, Leng Xicheng langsung berkata, "Jika dia sakit, panggil dokter, aku tidak akan ke dokter." Dapat diketahui betapa jeleknya dirinya pada saat itu. Dan sekarang, ketika dia sakit, akhirnya dia berkata, "Istirahatlah dengan baik." Semalam, dia juga menelepon beberapa kali. Hari ini ponselnya menyala, dan telepon pertamanya adalah dia. Ini berarti Leng Xicheng sudah mulai memperhatikannya. Ia tidak mengira sebagai botol minyak yang tidak ada apa-apanya, bahkan sedikit jijik, melainkan istri dan kerabat yang serius. Namun, mungkin dikhianati lebih dalam dan lebih banyak ringkasan. Biarkan dia bersyukur atau tersenyum pahit. Dia hanya duduk di samping tempat tidur dan melihat keluar jendela dengan tenang. 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam. Ponsel di tempatnya sudah mati dan berdering, jadi dia malas mengambilnya. Sampai di pintu, Lin Zui mengetuk pintu lagi dengan keras. "Gu Qingqing, apakah kamu di dalam?" "Gu Qingqing." Tidak ada yang menjawab di dalam, Lin Zui berkata lagi. "Gu Qingqing, jika kamu tidak menjawab, aku benar-benar akan masuk, Gu Qingqing." "Gu." Begitu suara itu keluar, pintu kembali terbuka. Kali ini, Lin Zui bergerak cepat, takut dia akan menutup pintu lagi dan langsung masuk. "Ada apa denganmu? Kau tidak menjawab teleponnya. Kenapa kau terlihat buruk? Sakit?" "Tidak apa-apa." Gu Qingqing menenangkan kepalanya. Lin Zui berpura-pura tidak tahu dan berkata lagi. "Kalau begitu, beres-beres dulu. Nanti siang, aku ada acara makan malam. Sangat penting, masih ada tugas sore ini." Gu Qingqing mengangguk, bekerja, dan bekerja dengan baik. Jika Anda bekerja lebih banyak, Anda dapat melupakan urusannya. Setelah sedikit berkemas dan keluar, seorang pengusaha Tionghoa datang untuk makan. Setelah perkenalan yang antusias dari kedua belah pihak, mereka memesan makanan. Sebelum makan malam, ada sampahnya terlebih dahulu, dan mitra diam-diam menuangkan mata. "Kamu juga dari Yancheng, kan? Apa kamu tahu tentang Ratu Film Kans dan keluarga Leng itu?" 1638 Kebohongan, 6. Begitu kata-kata itu terucap, tangan Gu Qingqing yang sedang memegang gelas anggur itu miring, dan sampahnya itu tumpah. Lin Zui terkejut. "Nona Gu, kamu baik-baik saja?" Aku baik-baik saja, tidak apa-apa." Gu Qingqing bereaksi dan segera meletakkan cangkir di atas meja. Ketika ia hendak mengambil tisu untuk membersihkan, Lin Zui sudah menyerahkan tisu itu kepadanya. Ia pun segera mengambilnya dan mengelapnya. Setelah selesai, dia sendiri juga merasa malu. "Maaf. Wei, Ai tidak perlu khawatir tentang hal kecil." Lin Zui segera membuka mulutnya dan melihat ke sisi yang berlawanan. Pria di sisi yang berlawanan masih tampak bergosip. Sang Xia mendengar bahwa masalah kedua orang ini telah membuat janji, dan seluruh delegasi telah menyebar. "Aku tidak tahu apakah itu benar." Lin Zui sendiri merasa malu. Ia menoleh dan melirik Gu Qingqing. Ia telah tenang dari keadaan yang terjadi hingga sekarang. Lin Zui segera menjelaskan, "Aku tidak menghadiri delegasi kali ini, aku juga tidak tahu." Pria di seberangnya tampak tidak percaya. "Orang lain tidak tahu, apakah Anda masih tidak tahu? Selain itu, kamu juga pergi ke pesta malam tadi, bukankah seharusnya kamu mendengar banyak gosip?" Lin Zui juga tidak punya pilihan selain berkata, "Ini urusannya, aku juga tidak bisa bertanya." Wei, Ai tidak bisa bertanya, apakah dia mendengar banyak rumor. Pria itu masih berkata, "Kamu tidak tahu, setelah Su Zipei mengambil Kans, banyak orang yang sangat terpesona padanya, tapi dia tidak pernah punya pacar, dan hanya mendengar bahwa ada cinta pertama. Apakah itu adalah kerabat jauhmu? Aku tidak tahu dari mana datangnya hadiah ini dan bisa mencapainya." Lin Zui juga berkata, "Rumor hanyalah rumor, tidak mungkin benar. Bahkan jika dia pernah jatuh cinta, itu tidak berarti apa-apa. Sepupuku sudah menikah." Pria itu tampak tidak setuju. "Memangnya kenapa kalau sudah menikah? Bukankah Peter juga berstatus menikah ketika Angelina Jolie dan Peter bersama pada awalnya? Lalu, aku mendengar bahwa istri Leng Xicheng tidak peduli sama sekali, jadi dia pergi jalan-jalan. Kudengar istrinya juga tidak begitu baik, pasti tidak sebanding dengan Su Zipei." Lin Zui segera menyelanya, "Tidak ada,
Kakak ipar, sangat baik. Pria itu mencibir. Jika dia baik, bagaimana bisa dibandingkan dengan Su Zipei? Sejujurnya, Leng Xicheng dan Su Zipei bersama, saya pikir dia tidak layak untuk Su Zipei. Kau tidak tahu, seberapa banyak orang Eropa dan Amerika yang menyukainya. Kali ini dia datang untuk mewakili citra keluarga Leng. Setiap kali dia datang, ada bintang yang bersinar, dan biaya publisitas ini benar-benar tidak adil. Dia juga menghela nafas. Jika dia mau bersamaku, aku akan menceraikan istri kita dalam beberapa menit. Dia benar-benar ingin berkenalan dengannya. Atau, dia akan menandatanganinya sebagai juru bicara iklan perusahaan kita. Popularitasnya di Amerika Latin masih sangat bagus, dan dia juga cantik. Di sisi lain, Lin Zui bahkan lebih malu. Ia menoleh dan melihat Gu Qingqing. Ia menundukkan kepalanya, wajahnya masih tenang, dan sepertinya ia tidak bisa melihat gejolak di dalam hatinya. Dia masih bisa menahan penghinaan seperti itu, bahkan dia tidak tahu bagaimana menekannya lagi. Tepat ketika dia sedang berbicara, Lin Zui juga sengaja memikirkannya. Makanlah dulu, makanlah. Kadang-kadang ada percakapan saat makan malam, dan dia dengan cerdik menarik topik ke tempat lain tanpa mengatakan gosip ini. Hanya saja, setelah makan, bisnisnya juga berjalan lancar. Ketika pergi, orang itu berkata, jika kamu mengenal Su Zipei, bantu aku untuk membuat koneksi. 1639 Kebohongan 7. Lin Zui hanya bisa tersenyum. Jika ada kesempatan seperti ini. Setelah mengantar rekan kerjanya pergi, Lin Zui buru-buru kembali menatap Gu Qingqing. Petik 2. Jangan khawatir, ini adalah penggemar Su Zipei. Penggemarnya, mulut juga rusak, suka bergosip, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Gu Qingqing mengangguk dengan tenang. Lin Zui juga menambahkan, selain itu, meskipun seluruh delegasi mengetahui rumor ini, rumor tersebut hanyalah rumor belaka. Aku tidak percaya bahwa sepupunya akan tinggal bersama Su Zipei. Seluruh delegasi tahu, dan kau tahu itu. Gu Qingqing mengangkat kepalanya dan meliriknya. Lin Zui tiba-tiba kehilangan kata-kata dan segera menenangkannya. Bagaimana mungkin? Selain itu, jika mereka berdua ingin bersama, mereka sudah lama bersama di dalam negeri. Apakah akan ada perubahan untuk berkembang di luar negeri? Gu Qingqing tidak berbicara, Lin Zui masih bertanya dengan ramah. Jika kamu curiga, apakah kamu ingin bertanya? Bagaimanapun, kita semua ada di sini, daripada menahan pikiran kita sendiri, lebih baik bertanya langsung. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Lin Zui sedikit terkejut sekarang. Dia tahu bahwa Gu Qingqing adalah orang yang lembut dan kaku, dan dia juga tahu bahwa dia selalu paling memperhatikan masalah Leng Xicheng dan Su Zipei, tetapi tidak kecewa, dia malah melarikan diri kali ini. Dia yang mengatur petugas kebersihan kemarin, 2 orang di resepsi, dan mitra hari ini. Namun, bahkan jika dia mengaturnya, yang bisa dia pastikan adalah bahwa Leng Xicheng dan Su Zipei memang tinggal di satu kamar pada malam sebelumnya. Tentu saja, ada alasan lain, tetapi masalah mereka memang menyebar ke seluruh delegasi. Jika Gu Qingqing bertanya, tidak peduli siapa yang ingin memverifikasi, ia akan mengatakan bahwa keduanya pasti bersama. Kemudian dia pergi ke Leng Xicheng dan bertanya, tidak peduli bagaimana Leng Xicheng menjelaskannya, bahkan jika akhirnya dia menerima penjelasannya, pasti ada benih keraguan di hatinya. Selama ada keraguan, hal-hal di masa depan akan diatur dengan baik. Tapi, bukankah seharusnya aku bertanya? Lagi pula, masalah ini juga agak besar. Lin Zui sedikit tidak senang, dia tidak mengerti perasaan apa yang dimiliki Gu Qingqing terhadap Leng Xicheng. Dari awal, dia ingin bercerai, kemudian berhenti, dan sekarang, hal-hal sebesar itu masih tidak tergoyahkan. Dia tidak peduli. Semalam dia putus asa, dan membujuknya bukanlah palsu. Tidak perlu. Aku tidak akan percaya melihat tanpa mereka bersama. Saya tidak akan goyah ketika dia tidak mengakuinya kepada saya secara pribadi. Meskipun, bahkan jika ini benar-benar terjadi, aku yakin dia akan memberiku jawaban. Bukan dia yang tidak berani mencari kebenaran, tapi dia juga tidak ada untuk mencapai kebenaran. Bahkan jika Leng Xicheng akhirnya mulai peduli padanya sekarang, apapun pilihannya, apakah ia memiliki kemungkinan untuk mengajukan permohonan? Selain itu, apakah itu melihat pengaturan ruangan atau mendengar diskusi orang lain, itu adalah bukti tidak langsung.
Sebelum melihat penampakan intimnya dengan Su Zipei, dia tidak percaya apapun. Lin Zui di sekitarnya tidak tahu apakah dia harus memujinya atau memarahinya. Gu Qingqing yang tadi masih memikirkan, sekarang dengan cepat bisa menstabilkan pikirannya. Tidak percaya pada kejahatan, kan? Dia membiarkan menonton pertunjukan yang bagus. 1640 kebohongan, 8. Oke, karena kamu sudah memutuskan, tentu saja aku akan mendukungmu dalam segala hal. Lin Zui tersenyum, lalu segera menjadi serius. Karena kamu tidak akan mengurus urusan pribadimu, maka selesaikan urusan bisnismu denganku. Kita harus pergi sekarang. Gu Qingqing mengangguk dan pergi bersamanya. Kali ini saya bertemu dengan lelaki tua berjenggot putih yang saya temui di hari pertama. Setelah menyapa keduanya dengan hangat, dia membawa mereka ke pabriknya. Situasi perekonomian Chili dalam beberapa tahun terakhir cukup baik, dan seluruh pabrik juga tampak berkembang pesat. Perusahaan orang tua ini sebagian besar adalah industri dan pertambangan lokal dan terletak di pinggiran San Diego. Gu Qingqing juga baru pertama kali mengunjungi pabrik seperti itu, dan melihat ke kiri dan kanan terasa sangat baru. Hanya saja, ketika melihat sebuah pabrik yang tertutup rapat dan masih ada orang yang menjaganya, Gu Qingqing merasa sedikit aneh. Apa ini? Gudang lain yang menimbun barang tambang juga berkeliaran, hanya di sini yang tidak masuk. Oh, ini, ada bahan peledak. Lelaki tua itu berkata dengan santai. Untuk membuka tambang, penggunaan bahan peledak adalah normal. Pria tua itu juga berkata, ini bukan apa-apa, nanti aku akan menunjukkan ruang koleksi. Gu Qingqing sedikit tertarik. Terakhir kali ia pergi ke rumah orang tua ini, berbagai dekorasi dan dekorasi di rumahnya telah membuatnya tercengang. Ada banyak furnitur, barang antik, dan porselen, yang diturunkan pada abad ke-18 dan ke-19, yang sangat berharga. Dia mengikuti lelaki tua itu dan Lin Zui ke ruang koleksinya. Saat membuka ruangan, dia memang terkejut. Namun, bukan karena terkejut oleh perhiasan, tetapi karena terkejut oleh senjata api di seluruh ruangan. Ada legenda AK-47, M60, General Machine Gun Amerika Serikat, Desert Hawk, dan lain sebagainya. Orang tua itu mengambil segenggam Smithsonian M500, ini adalah jenis pistol paling kuat yang diproduksi dalam ukuran besar. Ia mengeluarkan beberapa peluru dari sakunya dan mengisinya. Tiba-tiba moncongnya diarahkan ke Gu Qingqing. Gu Qingqing terkejut. Meski sedikit terkejut, ia tidak berteriak, apalagi menghindar. Pria tua itu berhenti sejenak dan tersenyum. Petik 2 titik titik titik. Apakah kamu tidak takut? Ekspresi Gu Qingqing tampak tenang. Melihat pria itu melepaskan pistolnya, ia berkata dengan hati-hati. Aku takut, tapi aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Lin Zui menjelaskan sambil tersenyum. Chile memiliki senjata secara legal, jadi banyak orang di sini yang memiliki senjata. Pria tua itu tertawa bahak. Aku tidak akan melakukannya. Tapi, lebih baik tidak keluar sendirian di kota tua Chili pada malam hari, terutama di daerah kumuh. Gu Qingqing mengangguk, dia tidak peduli. Kali ini Lin Zui tetap tinggal untuk makan malam kali ini, hanya saja makan malamnya bukan di tambang ini, atau di villa tempat dia menjamu terakhir kali, tetapi pergi ke restoran kelas atas di kota tua. Dia sendiri masih tersenyum hangat. Maaf, besok pagi aku ada acara untuk bangun pagi. Villa dan tambang terlalu jauh, jadi aku harus mengundang kalian ke sini. Petik 2. Anda sangat sopan. Lin Zui tentu saja tidak akan mempermasalahkannya. Untuk sementara, ia duduk di kursi tamu. Benar saja, Lin Zui tidak salah bicara. Ia makan makanan, mulai dari memesan makanan kecil sebelum makan hingga makanan penutup setelah makan terakhir, selama lebih dari 2 jam. Ketika berangkat, hari sudah cerah, dan cuaca masih bagus ketika datang sebelumnya, dan sekarang hujan. Petik 2 titik petik 2. Pria tua itu melirik Lin Zui sambil tersenyum, lalu melirik Gu Qingqing lagi, dan ada senyum main-main di matanya. Selanjutnya bab 1641 kebohongan, 9.